So, mari kita buka Alkitab kita akan meneruskan. Kita minggu lalu sudah membacakan ayat yang 4 sampai ayat ke-6, walaupun baru sampai ayat yang ke-5 kita bicara. Hari ini kita akan membaca lagi ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Saya akan mengupas lebih lagi daripada tema ayat yang ke-5, yaitu nama yang besar yang Allah Bapa berikan pada Yesus Kristus, yaitu nama yaitu Allah Anak. Apa artinya? Lalu khususnya juga berkenan dengan demikian banyak bidat-bidat dalam sejarah yang salah mengerti mengenai siapa anak Allah tersebut. Dan akhirnya kita akan membahas ayat yang ke-6, yaitu mengenai alasan lain mengapa Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Saya akan membaca dari ayat yang ke-4, saya ajak kita semua untuk membaca ayat ke-5 dan yang ke-6 bersama-sama. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mereka tundukkan kepala sekali lagi, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada kami. Bapa, hamba-Mu menyerahkan khotbah pada sore hari ini dalam tangan Tuhan. Ini sudah berkumpul menghadap Tuhan, sekelompok anak-anak Tuhan yang sudah merendahkan diri, mengkuduskan hari ini untuk Tuhan, mengkuduskan hari Tuhan kuduskan bagi kami. Sekarang berbicara kepada kami semua. Hamba-Mu berdoa supaya dari mulut bibir hamba-Mu Engkau layakkan diri hamba-Mu, memberitakan firman Tuhan yang memang diperlukan oleh anak-anak Tuhan tempat ini. Kami hamba-Mu berdoa supaya kami semua, semakin kami mendengarkan firman Tuhan, kami mencintai firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, hidup kami pun bisa dirubahkan karena cinta kami terhadap firman Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seorang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi hidup tidak pernah dirubahkan oleh firman Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa Kristus jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat karena ada nama yang lebih tinggi yang diberikan kepada Dia. Kristus lebih tinggi bukan dalam posisinya, kedudukannya atau singgasananya yang lebih tinggi, tidak. Bukan cuma Dia lebih tinggi, higher, tapi He is much superior daripada semua malaikat-malaikat tersebut. Karena nama yang diberikan kepadanya is more excellent, lebih indah daripada nama malaikat-malaikat tersebut. Yaitu nama yang indah yang diberikan ini adalah Anak Allah. Di sini ayat ke-5 katakan, karena kepada siapakah, ini suatu rhetorical question, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau, atau engkau anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, saudara. Saudara, relasi antara anak Allah dan Allah Bapa, saudara, Allah Anak dan Allah Bapa, tidak bisa dimengerti dengan hubungan manusia, papa dan anak, tidak bisa. Secara hubungan manusia, maka kita tahu bahwa seorang anak tidak selama-lamanya adalah seorang anak. Suatu hari dia bisa menjadi bapa, tapi seorang anak juga tidak pernah terus ada keberadaan tersebut. Dia pernah dilahirkan. Demikian juga dengan seorang bapa. Seorang bapa tidak selama-lamanya adalah seorang bapa, dia juga bisa menjadi kakek suatu hari. Bahkan bapa pernah dulu tidak pernah menjadi bapa. Sebelum dia melahirkan, dia hanyalah seorang suami. Sebelum dia menikah, dia hanyalah seorang pribadi saja, saudara. Saudara, tapi manusia atau standar manusia demikian tidak bisa diinterpolasikan kepada Bapa, kepada Tuhan. Karena Allah Bapa adalah Allah Bapa dari kekekalan sampai kekekalan. Oleh karena itu dia juga memiliki anak yang kekal dari kekekalan sampai kekekalan, saudara. Ini demikian berbeda dengan manusia. Tapi saudara perhatikan satu hal di sini, apakah benar hanya Tuhan Yesus Allah Anak yang pernah mendapatkan title Anak Allah ini? Bukankah dalam perjanjian lama, malaikat-malaikat juga disebut sebagai anak-anak Allah? Coba kita buka misalnya dalam Ayub. Kitab Ayub, saudara, pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6, di sana dikatakan, pada suatu hari, anak-anak Allah menghadap pada Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Anak-anak Allah di sini adalah para malaikat-malaikat tersebut. Mereka pun juga disebut sebagai anak-anak Allah. Pasal 2 ayat yang 1 diulangi kalimat yang sama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara juga mereka datanglah iblis. Di sini iblis gak dianggap sebagai anak-anak Allah. Malaikat-malaikat dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kok demikian, apa bedanya dengan Yesus sebagai anak Allah? Perbedaan adalah mereka dipanggil sebagai anak-anak Allah secara kolektif, tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah dipanggil sebagai singular anak Allah, tidak pernah. Mereka secara kolektif dipanggil sebagai anak-anak Allah.
Mereka adalah anak-anak Allah, malaikat adalah anak-anak Allah by creation. Mereka diciptakan sebagai anak-anak Allah tersebut. Manusia pun diciptakan sebagai anak Allah. Kalau saudara mempelajari silsilah daripada Tuhan Yesus, itu nanti ketika ditarik sampai kepada Adam, Adam juga adalah anak Allah. Maka di sini saudara, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita sudah meninggalkan, melepaskan status tersebut. Maka kita bertobat, kita menjadi anak-anak Allah pula. By adoption, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Malaikat-malaikat menjadi anak-anak Allah karena diciptakan sebagai anak-anak Allah. By the fact that they were created as sons of God. Mereka adalah anak-anak Allah. Kalau malaikat ada yang berdosa, tapi dia diberikan kesempatan atau opportunity bagi mereka untuk akhirnya bertobat. Tapi bagi manusia berdosa, kehilangan status tersebut, diberikan kesempatan bertobat, diadopsi kembali Tuhan menjadi anak-anak Allah. Tapi hanya Kristus yang dipanggil sebagai anak Allah. Dia bukan dipanggil sebagai anak Allah karena diadopsi, dia bukan dipanggil sebagai anak Allah karena diciptakan, tapi dia adalah pencipta itu sendiri, dipanggil sebagai anak Allah. Demikian berbeda nama Kristus dibandingkan dengan nama malaikat-malaikat lainnya. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, hari ini saya mau menjelaskan pada kita ada paling sedikit di dalam sejarah gereja banyak sekali error Christological yang besar, saudara. Dan kita harus perhatikan karena tanpa sadar seringkali kita juga memiliki kesalahan doktrin yang penting ini. Kalau saudara buka Yohanes, mari kita buka Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17, saudara. Di sana adalah doa Tuhan Yesus. Ini adalah doa syafaat Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Coba baca Yohanes pasal 18, Yesus sudah ditangkap. Terus 19:20, Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan. 17 adalah hari terakhir, malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dan ini adalah isi hati Yesus. Dia berdoa. Salah satu doa yang unik daripada Yesus itu tercantat dalam ayat yang ke-9, saudara. Yohanes pasal 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Sebelum Yesus mati, sehari sebelum dia mati, semalam sebelum dia mati, dia berdoa bukan untuk dunia, bukan untuk semua orang di dunia dia berdoa, tapi untuk orang-orang pilihan yang sudah Tuhan berikan, Allah Bapa berikan kepada dia. Ini adalah doa Yesus mengenai orang-orang pilihan saja. Nggak benar kalau dikatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Doktrin universalisme bahwa Yesus mati, bahkan potensi mati untuk semua orang, itu pun tidak ada dasar Alkitabnya, saudara. Yesus mati untuk orang-orang pilihannya. Semalam sebelum dia mati ditangkap, dia berkata, aku berdoa untuk mereka. Saudara, saya bukan membahas ayat 9 ini, maksud saya adalah Yohanes pasal 17 itu demikian penting, banyak sekali yang bisa kita pelajari mengenai Yesus, misi dia, dan supremasi dia dalam doa Yesus, dalam doa syafaat Yesus. Yang penting bagi kita pada hari ini adalah ayat yang ketiga. Ayat ketiga menceritakan dalam suatu kalimat besar daripada Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Doktrin Allah, doktrin Kristus adalah fondasi hidup yang kekal. Tidak heran dalam sejarah gereja, ajaran-ajaran bidat itu selalu berkisar dalam dua doktrin yang ini, doktrin Allah dan doktrin Kristus. Ketika kita salah memiliki doktrin mengenai Allah, salah memiliki doktrin mengenai Kristus, nggak peduli berapa lama kita melayani Tuhan, nggak peduli berapa sering kita ke gereja, nggak peduli berapa lama kita atau berapa sering kita menyembah Dia, kita salah menyembah oknum, kita salah menyembah Tuhan. Jangan sampai kita memiliki doktrin yang salah, berkhususnya berkenaan mengenai doktrin Allah dan doktrin Kristus ini. Untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kita dalam hal predestinasi, dalam hal keselamatan, soteriologi, dan lain sebagainya, ada pandangan berseberangan antara orang Arminian dan orang Calvinis. Itu tidak menjadikan mereka atau kita bidat, tidak. Yang pasti kita tidak bidat. Tapi seringkali orang menganggap bahwa orang Arminian bidat. Tidak, saudara, Arminian juga tidak bidat karena doktrin mereka walaupun salah, tidak berkenaan dengan doktrin Allah dan doktrin Kristus. Karena itu berkenaan dengan hidup yang kekal itu. Saudara, dalam sejarah ada tiga hal besar berkenaan dengan Kristus, yaitu kesalahan. Yang pertama, saudara, adalah kesalahan yang namanya error ini, bidat ini dinamakan adoptionism. Adoptionisme, saudara. Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus itu bukanlah Allah yang kekal.
Yesus Allah anak itu bukanlah Allah yang kekal, saudara. Tidak ada selama-lamanya dari kekekalan sampai kekekalan. Dia tidak ada pre-existent. Yesus atau Allah anak ini baru menjadi Allah ketika diadopsi oleh Allah menjadi anak Allah. Dia diberikan natur Allah setelah dia diadopsi oleh Allah, saudara. Adopsi bisa melalui beberapa cara. Ketika dia dibaptiskan, ada suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pada saat itu baru dia menjadi anak Allah. Ada yang mengatakan bukan pada saat dibaptiskan, mungkin pada saat dia dibangkitkan. Pada waktu dia dibangkitkan baru dia menjadi anak Allah. Atau pada waktu dia naik ke surga, ascension, baru dia naik ke surga, kembali ke surga. Itu adalah saat di mana dia menjadi anak Allah, diadopsi menjadi anak Allah, saudara. Saudara, minggu lalu saya sudah katakan ada suatu kalimat yang sulit dalam Ibrani pasal 1 ayat 5, bahwa engkau telah kuperanakan pada hari ini, today. Apa maksudnya hari ini? Apa yang dimaksudkan pada penulis Alkitab, itu Ibrani mengkutip Mazmur pasal 2 ayat 7. Hari ini engkau menjadi anak Allah. Orang-orang adopsionisme menganggap ini adalah satu ayat yang mengatakan Yesus tidak selama-lamanya adalah Allah. Pada hari ini, baru natur dia adalah natur Allah. Kita menolak hal ini, saudara, walaupun kita mengatakan minggu lalu, yaitu daripada kitab Roma, tulisan Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 33 sampai 34. Paulus mengkutip Roma pasal 2 ayat 7 dan memberikan konteks hari ini maksudnya apa? Yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah deklarasi Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi deklarasi ini bukan kepada Yesus. Deklarasi ini bukan lalu merubah natur Yesus yang sudah adalah Allah. Deklarasi ini bukan kepada Yesus dan merubah dia, mengadopsi dia menjadi anak Allah. Bukan. Deklarasi ini adalah kepada orang-orang dunia. Saya sudah jelaskan minggu lalu, pada waktu Yesus ada di dunia, tidak semua orang percaya klaimnya dia. Dia mengklaim equality dengan Tuhan Allah Bapa. Allah Bapa, sebagaimana Allah Bapa melakukan ini, Allah Anak juga melakukan ini. Sebagaimana Bapa masih melakukan ini, Anak juga masih melakukan ini. Dalam Yohanes, saudara, dikatakan bahwa dia mengklaim satu kalimat yang membuat dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, Farisi. Itu dia mengatakan, before Abraham was, I am. Saudara, itu tensesnya dalam bahasa Greka, dalam bahasa Inggris jelas sekali. Sebelum Abraham ada, pernah ada, aku sudah ada selama-lamanya. Before Abraham was, bukan I was. Before Abraham was, I am. Present, past tense dan present, saudara. Lalu orang mau mengambil batu dan membunuh, merajam dia. Dia sedang mengklaim equality sebagai Allah itu sendiri. Karena dia adalah anak Allah. Tidak ada satu orang pun yang mendengarkan. Maka kebangkitan dia adalah deklarasi Tuhan. Ya, bukan kepada diri dia, hari ini engkau menjadi anak. Tidak, pada hari ini ketika engkau dibangkitkan, itu deklarasi Tuhan kepada semua orang yang tidak percaya siapa dia. Bahwa ini adalah anak Allah. Soalnya kita tidak percaya adopsionisme, saudara. Berminggu-minggu saudara sudah pernah ikut kebaktian di sini, saudara melihat bagaimana saya sudah katakan bahwa keilahian Kristus itu adalah suatu hal yang kekal, dari kekal sampai kekal. Dia bukan hanya menciptakan seluruh langit dan bumi, bukan hanya menopang dan menerima semua ciptaan tersebut. Tapi kalau Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang memancarkan kemuliaan Allah tersebut. Dia adalah gambar wujud Allah, lalu bahasa aslinya, character, imprint, the exact imprint of His nature. Dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Kita menolak adopsionisme. Ibrani pasal 1 ayat 5 bukan bicara mengenai adopsionisme. Tidak sama sekali. Itu deklarasi Tuhan kepada dunia, bukan kepada anaknya bahwa hari ini baru engkau menjadi anakku. Tidak. Deklarasi Tuhan kepada dunia. Error yang kedua yang sering terjadi adalah Arianisme. Ini kesalahan membesar terjadi dalam sejarah gereja. Orang yang memulai ajaran ini adalah Arius. Arius juga tidak percaya bahwa Tuhan Allah anak tersebut. Kalau adalah Allah, bukanlah Allah yang sama seperti Allah Bapa. Berbeda. Ada suatu kalimat daripada Arius, slogan, there was a time that the Son was not. Ada suatu waktu Allah anak tidak ada. Jadi maksudnya keberadaan Allah anak bukan dari kekekalan sampai kekekalan. Keberadaan Allah anak adalah diciptakan, ada suatu waktu di mana dia baru eksis, baru berada. There was a time the Son was not. Itulah perkataan daripada Arius, saudara. Dia was begotten, diperanakan in time, di dalam waktu baru ada anak Allah tersebut. Mungkin juga diciptakan, Tuhan menciptakan Allah anak
supaya Allah anak nanti menjadi Allah yang bisa menciptakan seluruh isi dunia. Allah Bapa menciptakan Allah anak. Natur Allah anak demikian berbeda dengan Allah Bapa. Dia bukanlah kekal, co-eternal dengan Bapa. Dia juga bukanlah co-substansial dengan Bapa, dengan substansi yang sama berada bersama dengan Bapa. Tidak demikian. Saudara perhatikan satu ayat saya mau kupas lagi di sini, saudara, yaitu ayat yang ke-6. Ini harus kita kupas dengan benar, saudara. Ayat yang ke-6 di sana katakan, and again, dalam bahasa Inggrisnya saya akan kutip dulu, when he brings the firstborn into the world, he says, let all God's angel worship him. Kata yang di garis bawah ini adalah firstborn dalam bahasa Indonesia, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Apa maksudnya anaknya yang sulung? Apa maksudnya the firstborn di sini, saudara? Apa maksudnya di sini? Coba kita buka Kolose. Di dalam Kolose ini saudara harus perhatikan ayat yang penting di sini, Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Dalam bahasa Indonesia 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. So translation dalam bahasa Inggrisnya, coba perhatikan. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Dalam bahasa Indonesia, kalau saya translate dari bahasa asli dalam bahasa Inggrisnya, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Di sini ada tambahan interpretasi dalam bahasa Indonesia. Yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Menurut saya itu adalah theological interpretation daripada apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi bukan yang dituliskan oleh Paulus. Paulus katakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Memang benar saudara dikatakan oleh LAI ini, tapi dalam bahasa aslinya itu terjadi perdebatan. Maksudnya apa? Yang sulung dari ciptaan, firstborn of all creation. Orang-orang saksi Yehova, orang Arianisme, Arius, lebih daripada 1600 tahun yang lalu, ini mengatakan bahwa Kristus sebagai firstborn of all creation, maksudnya dia dilahirkan, dia diciptakan, dia yang pertama kali diciptakan daripada semua ciptaan. Dia diciptakan terlebih dahulu, sebelum segala sesuatu ada, dia diciptakan terlebih dahulu. Sudah itu Tuhan akan pakai dia untuk menciptakan segala sesuatu. So, firstborn of all creation bukan berarti demikian. Untuk seorang anak sulung, berarti dia pernah melahirkan atau pernah mengalami proses dilahirkan, itu benar. Tapi lebih daripada itu, pengertian firstborn bukan cuma proses kelahiran saja. Pengertian firstborn adalah seorang anak sulung itu memiliki hak-hak anak sulung. Ada rights, ada privileges bagi orang anak sulung. Termasuk salah satunya, saudara, seorang anak sulung dalam konsep daripada perjanjian lama, dia berhak menerima warisan daripada orang tuanya 2 kali lipat lebih daripada saudara-saudara lainnya. Seorang anak sulung itu meneruskan daripada line, garis keturunan daripada orang tuanya. Apalagi kalau anak sulung itu bukan cuma anak sulung, tapi juga anak tunggal, saudara, satu-satunya anak. Maka di sana dia meneruskan garis keturunan tersebut dan mewaris semua yang dimiliki oleh orang tuanya tersebut. Ini adalah hak dia sebagai seorang anak sulung. By the fact that he was born as firstborn, dia memiliki hak tersebut, saudara. Saudara, dalam diri Kristus bukan membicara mengenai proses dia menjadi firstborn-nya, kelahiran atau penciptaannya dan sebagainya, bukan. Kata yang diutamakan fokusnya bukan kata born di sana, tapi first-nya, the firstborn tersebut. Itu Yesus memiliki segala hak sebagai yang sulung dalam semua ciptaan. Ibrani, sekali kalau kita buka kitab Ibrani, saudara, kita sudah baca berapa kalimat yang penting berkenaan dengan Ibrani. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan yang akan mewarisi segala sesuatu. Persis dengan perkataan daripada Paulus di Kolose pasal yang pertama ayat ke-16. By him all things were created and for him all things. Maka di sini, saudara, banyak orang mengatakan bahwa mirip sekali antara Ibrani dengan Kolose, tulisan Ibrani dengan tulisan-tulisan Paulus. Yang saya pernah katakan, ada orang yang mengatakan bahwa kemungkinan besar penulisnya daripada kitab Ibrani adalah Paulus, tapi bukan, saudara. Kita percaya bukan Paulus, tapi teologinya memang sangat mirip. Bagaimana Paulus katakan di dalam Kolose, demikian juga penulis Ibrani katakan di Ibrani, dia firstborn karena dia yang menjadikan segala sesuatu dan yang akan menerima segala sesuatu. Itu adalah rights-nya dia sebagai yang firstborn yang utama tersebut, saudara. Sekali ini bukan bicara mengenai bagaimana Kristus pernah dilahirkan, tidak, saudara. Ini error daripada Arianisme yang sudah dideklar sebagai heretik lebih daripada 1600 tahun yang lalu. Tapi sayangnya sampai sekarang error ini masih ada. Saksi Yehova
adalah Arianisme, bidat Arianisme yang modern di zaman ini. Kira-kira 200 tahun terakhir ini, saudara. Saudara, error atau bidat daripada Arianisme belum hilang sampai sekarang, saudara. Yang ketiga, bidat yang besar yang ketiga adalah namanya monarkianisme. Dari kata monarki, kerajaan, monark, raja. Monarkianisme percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Kalau tadi Arianisme demikian membedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak, sehingga kedua ini tidak mungkin adalah satu, tidak mungkin satu natur, tidak mungkin co-eternal, tidak mungkin co-substantial, substansinya tidak satu, tidak sama. Demikian membedakan kedua pribadi ini, Allah Bapa dan Allah Anak. Monarkianisme itu goes to the other extreme, pergi kepada ekstrim yang lain, terlalu mempersamakan kedua pribadi ini, saudara. Sedemikian sama bagi monarkianisme, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu bukan tiga pribadi yang berbeda, Tuhan itu cuma satu adanya, satu pribadi saja. Allah Bapa adalah Allah Anak, adalah Allah Roh Kudus, satu pribadi. Salah satu daripada monarkianisme adalah ajaran daripada Sabellianisme, yaitu dari teolog gereja namanya Sabellius. Dia mengatakan bahwa pribadi-pribadi yang berbeda dalam Alkitab itu sebenarnya bukan pribadi yang berbeda, satu pribadi saja. Dia memakai mungkin dalam modes of existence yang berbeda, pakai topeng yang berbeda, pakai mask yang berbeda, menjalankan fungsi yang berbeda. Misalnya saudara, Tuhan dipanggil pencipta, dalam hal penciptaan dia adalah Allah Bapa. Dalam hal penebusan, redemption, dia adalah Allah Anak. Dalam masalah sanctification, pengudusan anak-anak Tuhan, dia adalah Roh Kudus. Mungkin ilustrasinya adalah seperti kita di tempat sini, saudara, di rumah, kita bisa dipanggil suami oleh istri kita. Tapi oleh anak kita, orang yang sama, suami dipanggil sebagai papa. Itu berbeda. Di gereja mungkin dipanggil sebagai nama orang yang berbeda. Saya, saudara, saya di rumah, oleh istri saya dipanggil suami, oleh anak saya dipanggil papa. Di gereja tidak ada yang panggil saya sebagai suami, hai habi, tidak ada, saudara. Tidak boleh juga, saudara. Ya, di gereja pada panggil saya sebagai pendeta, orang yang sama tapi memakai jabatan roles yang berbeda-beda. Nanti kalau saya di CIT, di Calvin Institute of Technology, saya dipanggil sebagai Bapak Rektor dan sebagai itu orang yang sama, pakai role mask yang berbeda-beda sehingga orang memanggil dengan jabatan yang berbeda-beda tersebut. Saudara, doktrin ini adalah suatu doktrin yang salah, terlalu mengutamakan kesatuan daripada Tuhan sehingga tidak ada distinction of personalities, perbedaan personalities persons dalam diri Tuhan. Bahkan error ini masih ada, saudara. Pada abad yang ke-16 dalam zaman reformasi, nanti Calvin, saudara John Calvin harus berhadapan dengan seorang yang namanya Michael Servetus. Michael Servetus adalah seorang yang memformulasikan kembali error atau ajaran salah daripada Sabellius, Sabellianisme. Dia percaya bahwa Allah itu cuma satu. Saudara, suatu hari kita akan bicara mengenai Calvin, John Calvin. Di sini saudara-saudara akan melihat banyak orang mengatakan bahwa Calvin adalah orang yang sombong, doktrinnya is so cold, demikian dingin, predestinasi membuat orang itu sangat dingin sekali, itu membuat tidak ada ruang bagi bisa baik dan bisa mengakomodasi kelemahan orang dan sebagai Tuhan yang absolut, Tuhan yang demikian sovereign, lebih daripada kepentingan pribadi masing-masing manusia. Oh saudara, doktrin Calvin dianggap sangat mengerikan orang ini. Kalau kita mempelajari hidup dia, saudara, kalau kita mempelajari bagaimana hidup dia, kita bisa tahu bahwa Calvin adalah seorang yang terlalu lemah lembut di hadapan Tuhan. Sangat lemah lembut. Kita bandingkan hidup kita dengan dia. Ketika saya bandingkan hidup saya dengan dia, saya baru tahu saya masih banyak yang congkak di hadapan Tuhan kalau dibandingkan dia. Saudara, siapa yang melayani dalam gereja ini perlu belajar hidup daripada para reformator, khususnya juga Calvin. Saudara bisa melihat bagaimana mereka demikian lemah lembut. Mereka bisa keras terhadap bidat. Mereka bisa keras terhadap ajaran yang salah. Mereka bisa keras memperjuangkan kebenaran. Tapi mereka demikian lembut di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, kita suatu hari perlu belajar para reformator semacam demikian, saudara. Saudara, Calvin pernah berhadapan dengan suatu orang namanya Michael Servetus. Banyak orang dalam dunia modern ini mempersalahkan Calvin, khususnya dalam andil dia, role dia atas kematian Michael Servetus. Michael Servetus akhirnya dicap bidat oleh gereja Roma Katolik dan dikejar kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya dia harus dibakar mati, dia ditangkap di Geneva, diadili di Geneva, di mana Calvin hidup. Dan akhirnya Calvin, akhirnya kata orang, saudara,
Calvin membakar dia mati, saudara. Kita perlu belajar, ini suatu hal yang menarik sekali. Saudara, hari ini saya tidak mengatakan mengenai hal itu. Tapi poinnya adalah setelah lebih daripada 1.300 tahun, 1.200 tahun, ajaran daripada Sabellianisme dikatakan bidat masih muncul pada abad ke-16, abad ke-21, tetap masih ada. Saudara, sekarang banyak sekali gereja-gereja, saya harus katakan, walaupun tidak semua, di banyak sekali gereja Betani, banyak sekali gereja Pantekosta memiliki ajaran Sabellianisme. Dari mana saya bisa katakan demikian? Karena formula baptisan dalam akte baptisan mereka biasanya tertulis, saudara, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Waduh, kalau berhenti dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah berhenti, bagus. Itu ortodoks. Ditambah ketiga orang ini pribadi ini, yaitu Yesus Kristus, satu pribadi. Cilaka. Saudara, GRI tidak sembarangan membaptis ulang orang. Sangat sayang sekali, saudara, banyak orang gereja-gereja lain di luar yang mengatakan karena baptis percik itu tidak sah, apalagi baptis anak juga tidak sah, maka mereka membaptis ulang orang-orang yang pernah dulu dibaptis di GRI. Mungkin mereka yang dibaptis anak-anak, atau dibaptis dewasa lalu pindah ke kota lain karena tidak ada GRI, mereka bergabung dengan gereja lain lalu diharuskan untuk dibaptis ulang lagi, saudara. Soalnya GRI tidak pernah membaptis ulang orang-orang dari gereja lain yang formula baptisannya benar-benar Trinitarian. Itu dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia mau dari Katolik, dari Pentakosta, dari manapun, saudara, dari Protestan, dari GKI, dari sinode apapun, asal formula baptisannya benar, kita terima. Tidak baptis ulang lagi. Saudara, ini penting sekali suatu hari kalau kita bicara mengenai soteriologi, saudara bisa mengerti mengapa kita tidak membaptis ulang. Ya, ini suatu hal yang kita tidak punya waktu cukup untuk bicara di sini. GRI tidak membaptis ulang orang yang dibaptiskan dalam nama formula baptisan yang benar. Tapi untuk mereka yang salah formula baptisnya, kita tidak akui. Karena orang yang demikian bukanlah Orthodox Christians. Mereka adalah bahkan orang-orang yang belum mengenal siapa Allah dan siapa Kristus tersebut. Karena mereka menganggap tiga pribadi inilah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ini kita tolak. Kita mengharuskan orang semacam demikian harus dibaptis ulang. Saudara, sangat sayang sekali akhirnya kalau kita sudah berbakti demikian lama, bahkan dibodohi, saudara. Sampai menerima doktrin semacam demikian, sampai akhirnya dibaptiskan dengan formula baptisan semacam demikian. Kita tidak tahu bahwa kita sedang melakukan suatu kesalahan besar, beribadah, tapi tidak tahu kepada siapa kita beribadah. Saudara, Alkitab mengajar pada kita, saudara, kalau di sini kalau saudara bisa lihat, sangat tidak mungkin sekali Sabellianisme tersebut. Di sini saudara bisa melihat bagaimana Ibrani pasal 1 ayat 5, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapa bicara pada siapa? Kalau Allah itu hanya satu pribadi, ya aneh sekali kalau di sini Allah bicara pada dirinya sendiri. Dia panggil diri Bapa, dia panggil diri anak. Ya, dia mengatakan, hai diriku, bukan hai engkau, hai diriku, anakku diriku, diriku telah kuperanakan pada hari ini. Itu gak masuk akal kalimat ini, saudara. Saudara, begitu banyak juga waktu Yesus dibaptiskan, ada suara dari surga. Ini bukan suara daripada pribadi yang lain, tapi dari tempat yang lain. Yesus dibaptiskan di dunia, suara daripada surga, inilah anak yang kuperkenankan, kepadanya engkau harus mendengarkan. Lalu turunlah merpati yang melambangkan Roh Kudus tersebut. Saudara, ini Trinitarian Act. Maka di sini saudara bisa katakan kalau ini adalah satu pribadi Allah. Siapa yang bicara, kepada siapa dia berbicara, dari mana dia berbicara, siapa yang mendengarkan dan di mana dia mendengarkan, semuanya confused. Terlebih lagi saudara, Alkitab mengajarkan walaupun kata Tritunggal tidak muncul dalam Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa benar. Ya, Keluaran pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu itu esa. Allah kita Allah yang esa. Kita adalah memiliki iman yang monoteisme benar, tapi bukan Unitarianisme. Unitarianisme bukan monoteisme. Unitarianisme mengatakan bahwa Allah itu cuma satu pribadi. So, saya ajak kita untuk buka Alkitab, beberapa ayat Alkitab yang penting. Jadilah anggota gereja yang bisa mengerti dan membeda-bedakan, memilah-milah dan bisa mengerti mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, saudara. Kejadian pasal yang ke-21. Ini adalah suatu kisah di mana Ishak dilahirkan. Pada akhirnya anak perjanjian tersebut
benar-benar dilahirkan pada usia tua daripada Sarah, saudara. Sarah sebelumnya, saudara, merasakan bahwa tidak mungkin dia bisa melahirkan anak lagi. Maka dia katakan kepada Abraham, ambillah Hagar budakku, tidurlah, hampirilah dia. Toh anak yang dilahirkan budakku akan menjadi anakku juga, akan menjadi anakmu juga. Ambillah Hagar, maka kita akan memiliki anak tersebut, anak perjanjian. Tuhan katakan bukan anak itu, anak perjanjian adalah anak yang keluar yang saya janjikan dari perut daripada Sarah. Akhirnya setelah dilahirkan, dinikmati si Ismail tersebut. Suatu hari ketika benar-benar Tuhan memberikan Ishak kepada Sarah, pada Abraham. Lalu sekarang Sarah baru tahu, walaupun tadi dia pikir itulah anak dia, tapi sekarang dia melahirkan anak sendiri, sekarang berbeda feelingnya. Adopsi sama anak keluar sendiri berbeda. Maka dia katakan pada Abraham sekarang terjadi pertikaian. Usirlah Hagar dan Ismail. Problem daripada Abraham adalah terlalu mendengarkan istrinya. Saya tidak mengatakan bahwa kita di sini tidak boleh dengar istrinya, tidak. Istri kita, saudara, bukan istri Abraham maksudnya, istri kita. Tapi kalau kita mendengarkan orang lain, kita mendengarkan istri kita lebih daripada kita mendengarkan Tuhan itu sendiri, itu problem. Tapi saya juga tidak mengatakan setelah ini saudara tidak mau mendengarkan istri saudara, tidak. Tuhan juga bisa bicara melalui istri kita, saudara. Tapi di sini kita harus memiliki suatu standpoint, bukan cuma mendengarkan orang lain, bukan hanya mendengarkan istri kita, tapi mendengarkan Tuhan. Itu adalah tugas daripada kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga tersebut. So kalau saya perhatikan di sini Abraham benar-benar mengusir Hagar. Dia tadi sudah menerima Hagar ke atas permintaan daripada Sarah. Sekarang dia mengusir Hagar juga atas permintaan daripada Sarah. Ini kurang ada karakter Abraham di sini, saudara. So ayat ke-17, ya, Kejadian pasal 21 ayat ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat, di sini Allah mendengar suara daripada anak itu. Lalu ada pribadi lainnya, itu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, jadi malaikat Allah bukan Allah, malaikat Allah adalah pribadi yang berbeda dengan Allah. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. So, di sini saudara bisa katakan tetap ada dua figur yang berbeda. Allah yang mendengarkan suara anak itu dan mungkin memerintahkan malaikat Allah untuk berfirman kepada Hagar, berbicara pada Hagar. Lalu mengatakan di sana Allah mendengarkan dan akan memberkati. Maka di sini saudara-saudara melihat suatu ayat yang 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia di bangsa yang besar. Di sini totally different. Sini malaikat Allah yang berbicara kepada Hagar, berbicara pada Hagar khususnya mengenai Ismail. Malaikat Allah berarti bukan Allah, malaikat Allah pribadi yang berbeda dengan Allah. Di sana dia mengklaim otoritas sebagai Allah. Dia mengklaim aku yang akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dia mengklaim Allah jadi Allah memberkati Hagar dengan berkat yang juga pernah diberikan oleh Yahweh kepada Abraham. Engkau akan menjadi suatu bangsa yang besar. Ini seorang malaikat Allah di sini bukanlah malaikat Allah yang sembarangan, karena dia adalah malaikat Allah yang akhirnya adalah Allah itu sendiri, saudara. Saudara, bagian Alkitab kedua yang kita akan lihat di sini adalah Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga menarik sekali adalah encounter, the first encounter antara Musa dengan Yahweh. Saudara, ayat kedua mengatakan di sana, saudara, Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan, jadi bukan Tuhan, bukan Yahweh, tapi malaikat daripada Yahweh menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini adalah suatu pernyataan, suatu visual display yang kelihatan mengenai apa itu Yahweh. Yahweh adalah Allah yang AC, dalam bahasa Latin berarti yang self-sufficient, yang ada pada dirinya, yang cukup pada dirinya, yang tidak perlu bergantung, yang tidak bergantung pada dunia ciptanya. Dia adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Di sini saudara, itu adalah visual display di mana api tersebut bisa menyala-nyala, tidak memakan, tidak menghabiskan, tidak membakar kayu, yaitu ranting-ranting tersebut. Satu api bisa ada karena dia perlu bahan bakar, dan bahan bakar salah satunya adalah yaitu kayu atau minyak dan sebagainya. Tapi ketika bahan bakar tersebut sudah habis terbakar,
api tersebut juga pasti akan habis. Karena keberadaannya dia tergantung dengan keberadaan daripada bahan bakar. Tapi di sini saudara bisa melihat Yahweh, malaikat Tuhan ini menampakkan diri dalam nyala api yang menunjukkan karakter daripada Yahweh itu sendiri. Itu tidak bergantung pada dunia yang ciptaan ini, saudara. Saudara perhatikan ayat yang keempat, saudara. Sekarang berubah daripada malaikat Tuhan menjadi Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dan seterusnya, saudara. Saudara, malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, berarti dia bukan Yahweh, dia adalah malaikat Yahweh. Tapi sekarang saudara dia dikatakan dia adalah Yahweh. Yang berbeda dengan Yahweh, sekarang dipersamakan dengan Yahweh. Sama-sama Yahweh, tapi ada multiple, ada perbedaan persons di sini, saudara. Perbedaan pribadi di sini. Ini menjadi suatu dasar di mana kita percaya sejak daripada perjanjian lama, Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai Esa in different persons dalam beberapa pribadi. Baru jelas nanti dalam perjanjian baru di mana ternyata Allah Anak menyatakan 3 pribadi, no less and no more than 3 pribadi. Saudara, bagian yang terakhir yang kita akan lihat yaitu Sakaria, saudara. Kitab Sakaria, kita akan buka daripada pasal yang ketiga. Kitab Sakaria pasal ketiga ini penting sekali. Saya juga akan buka dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Sekaria dalam bahasa Inggris pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku ada 3 hal, saudara. Imam besar Yosua 1, berdiri di hadapan malaikat Tuhan 2, sedang iblis 3, berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu imam besar Yosua, malaikat Tuhan, dan iblis. 3 pribadi ini. Ayat kedua, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memiliki Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api dan seterusnya. Saudara di sini perhatikan malaikat Tuhan mengatakan Tuhan menghardik engkau. Terjemahan bahasa Indonesia entah mengapa menerjemahkan demikian. Saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Sekaria pasal 3 ayat yang kedua, di sana bukan malaikat Tuhan yang berkata Tuhan. Di sana lalu berkatalah Tuhan kepada iblis itu. Bukan malaikat Tuhan berkata kepada iblis, tapi berkatalah Tuhan kepada iblis itu. Tuhan akan menghardik engkau. Di sini saudara bisa melihat ada 3 pribadi, yaitu imam besar Yosua, malaikat Tuhan, dan iblis. Ketika malaikat Tuhan berbicara, dia berkatakan Tuhan yang berbicara. Itu Zekaria pasal 3 ayat 2. Tuhan sendiri yang berbicara. Ini mempersamakan malaikat Tuhan dengan Tuhan. Pribadi yang berbeda dengan Tuhan, ternyata sama dengan Tuhan. Dia juga adalah Yahweh itu sendiri. Maka di sini saudara kita menolak Sabelianisme. Saudara sekali lagi saudara, jangan sampai kita beribadah, tapi doktrin kita salah. Jangan sampai kita lama beribadah, melayani Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mengenal siapa anak Allah tersebut. Ini suatu malapetaka yang besar sekali, saudara. Saudara, kita buka Ibrani sekali lagi, Ibrani pasal yang pertama, ayat kelima, Yesus lebih tinggi daripada malaikat karena nama yang diberikan kepadanya. Ayat yang keenam, Yesus lebih tinggi daripada para malaikat karena bukan cuma nama yang diberikan kepadanya, karena dia disembah. Saya baca sekali lagi ayat ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bagaimana kita mengerti ayat ini? Kapan, pertanyaan pertama adalah kapan Allah Bapa membawa anaknya ke dalam dunia? Kapan? Kedua adalah, mungkin bisa dijawab daripada ketika kita mengerti kata dunia di sana itu maksudnya apa? Dunia ini maksudnya apa? Allah Bapa membawa Allah Anak kemana, saudara? Kapan dan kemana? Saudara yang mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia kita di mana kita hidup, dunia ciptaan ini. Maka ketika Allah Anak inkarnasi masuk ke dalam dunia, maka di sana, ini saat interpretasi saudara, di sana Allah Bapa mengatakan pada seluruh malaikat, ketika Yesus sudah inkarnasi mengambil tubuh manusia, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan memang Lukas mencatat bagaimana para bala tentara Tuhan tersebut hadir ketika Yesus dilahirkan. Malaikat berbicara kepada gembala-gembala di padang. Lalu Lukas pasal 2 ayat ke-13, tiba-tiba bala tentara malaikat itu muncul dan tampak kepada mereka.
dan memuji Tuhan, menyatakan bagaimana Tuhan mulia. Ini menyatakan ada suatu perayaan Yesus lahir. Saudara, kalau pengertian semacam demikian mungkin bisa dikatakan suatu hal yang menarik, suatu interpretasi yang menarik, saudara. Kan dalam inkarnasi Allah anak itu menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengambil natur daripada manusia. Dia tidak lagi menjadi 100% Allah, tadinya 100% Allah. Setelah inkarnasi tidak lagi 100% Allah, tapi 100% Allah dan 100% manusia. Waktu sebelum inkarnasi Allah anak adalah pure spiritual being. Dia adalah benar-benar spirit. Tidak ada tubuh manusia, tidak ada tubuh fisik. Setelah inkarnasi sekarang dia mengambil tubuh manusia. Dia mengambil manusia. Dia mengambil rupa hamba, saudara. Maka di sini saudara, orang Greka akan menganggap ini suatu hal yang rendah. Sekali lagi saudara, orang Greka menganggap bahwa tubuh adalah hal yang rendah. Eksistensi manusia itu kalau mati, itu jiwa pergi ke alam baka, itu meninggalkan tubuh. Tubuh adalah penjara daripada jiwa. So kalau ini adalah pengertian waktu ketika Yesus masuk inkarnasi mengambil natur manusia tersebut, lalu Allah menyuruh semua malaikat untuk menyembah Yesus, itu suatu yang menarik. Justru melawan kultur budaya pada zaman itu, Yesus yang memiliki tubuh sekarang harus disembah. Dan bukan cuma mempunyai tubuh, bukan tubuh Yesus ketika lahir datang ke dunia bukan langsung dengan tubuh orang dewasa yang perkasa siap berperang, enggak. Tubuh seorang bayi yang lemah. Bagaimana mungkin semacam demikian? Itu perlu disembah. Tapi justru ketika Yesus sudah masuk dalam dunia, malaikat Tuhan disuruh menyembah Yesus. Saudara, saya rasa ini suatu interpretasi yang menarik, saudara. Tapi saya rasa bukan itu maksudnya. Saudara, kata dunia di sini, oikumene, dunia di sini, itu ternyata juga diulang lagi dalam Ibrani pasal 2 ayat yang kelima. Saudara perhatikan Alkitab saudara dalam Ibrani pasal 2 ayat yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia. Ini kata yang sama yaitu oikumena. Tapi di sini jelaskan yaitu dunia yang akan datang. Lalu ada orang yang mengatakan dunia ini berbeda dengan dunia dalam ayat pasal 1 ayat ke-6. Karena dalam pasal 1 ayat ke-6 tidak dikatakan dunia akan datang, tidak. Dalam pasal 2 ayat 5 dikatakan oikumene yang akan datang, dunia yang akan datang ini. Itu dunia yang berbeda. Tapi jangan lupa penulis Ibrani mencatat, menambahkan kalimat yang lainnya. Dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini, yang sudah dibicarakan ini. Berarti apa? By the time kita sudah sampai dalam pasal 2 ayat 5, penulis Ibrani membawa kita untuk membicarakan mengenai dunia yang akan datang yang sudah dibicarakan selama ini. Itu mulai daripada Ibrani pasal yang pertama, khususnya Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 ini. Dunia yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 adalah dunia yang akan datang. Kalau demikian, ini adalah suatu spiritual realm. Suatu hari nanti surga akan turun ke dalam dunia ini. Bergabunglah heavens and earth, surga dan dunia. Itu menjadi suatu dunia yang akan datang. Kalau demikian pengertian dunia ini, maka saat ini ayat ke-6 adalah saat di mana Kristus kembali ke dalam dunia yang akan datang tersebut. Kristus kembali ke dalam surga, yaitu setelah dia menderita, disalibkan, mati, dibangkitkan, lalu naik ke surga. Pada saat itulah sekarang muncullah kalimat yang ini, saudara, yaitu semua malaikat harus menyembah dia, saudara. Saudara, kalau demikian, saudara, maka ini suatu pengertian yang lebih mendalam. Saudara, menyembah Kristus sebagai Raja itu mudah. Semua orang bisa melakukan. Kalau melihat kemuliaan Kristus lalu menyembah dia bisa dilakukan. Banyak sekali gereja-gereja pada zaman ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus menyembah Kristus sebagai Raja. Dia memang Raja, tapi dia belum datang dalam segala kemuliaannya dia, saudara. Lalu mereka menganggap bahwa kita adalah anak Raja, sebagaimana Raja tersebut hidup, kita juga harus hidup sebagaimana Raja itu hidup. Saudara, ini bukan saja Christologically salah, karena Kristus memang Raja, tapi belum dalam kemuliaannya, not yet. Tapi juga merendahkan diri kita sendiri. Kita tuh bukan anak raja. Christologically salah, kita bukan anak raja. Kita, orang percaya, itu mempelai Kristus. Mempelai, bukan anak, saudara. Saudara, dalam Wahyu pasal ke-19 ayat 7-9. Wahyu 19, di sana dikatakan suatu hari nanti akan ada perjamuan kawin anak domba. Maksudnya apa? Yaitu Yesus lalu akan menyelenggarakan suatu pernikahan dengan gerejanya. Kita itu bukan anaknya Yesus, terlalu rendah.
Kita tuh mempelainya Yesus, saudara. So di sini saudara, orang Kristen kalau cuma melihat kekayaan Yesus, kemuliaan dia adalah raja, lu menyembah dia karena dia adalah raja yang mulia, itu terlalu gampang. Orang dunia juga bisa melakukan hal yang sama. Sekarang berapa banyak orang dunia yang menyembah bukan cuma raja, orang kaya pun disembah. Berapa banyak orang dunia yang sangat-sangat mengharapkan kekayaan dunia, sehingga apapun dia akan lakukan demi mendapatkan kekayaan tersebut. Uang pun disembah. Kalau hanya menyembah Kristus karena dia adalah raja yang mulia, itu gampang dilakukan. Saudara, kemarin kita waktu belajar Esther, saudara, kita belajar mengenai suatu raja yang namanya Ahasiweros. Ahasiweros itu adalah seorang raja yang demikian sovereign, berdaulat. Tita-titanya berdasarkan peraturan dari media Persia yang tidak bisa dicabut, tidak bisa dirubah. Semua orang diikat oleh tita-titanya tersebut. Bahkan sampai hal yang paling kecil sekalipun, itu tidak dipaksa minum pun, itu pun harus ada titah daripada raja, saudara. Saudara, kalau orang semacam demikian, pasti juga orang takut lalu menyembah. Tapi kadang-kadang orang menyembah Ahasiweros, menyembah raja yang berdaulat, bukan karena dia cinta, bukan karena dia kagum, karena dia terpaksa. Saudara, menyembah seseorang yang menyatakan kekuasaannya itu tidak susah. Yang susah adalah menyembah seseorang yang akhirnya pernah mengalami kesulitan. Yesus yang dimaksudkan di sini dalam ayat yang ke-6 adalah Yesus yang pernah inkarnasi, yang sudah pernah akhirnya suffer, mati di atas kayu salib, yang pernah mengalami kemaluan sedemikian rupa, yang pernah seakan dikalahkan, akhirnya dibangkitkan. Yesus yang pernah mendapatkan kemuliaan melalui suffering unto glory. Itu memerlukan iman yang lebih besar. Orang ingin mendapatkan glory saja, tapi orang yang pernah akhirnya suffer itu adalah orang yang kurang bernilai. Maka Paulus katakan salib, kematian Kristus, Christ crucified, adalah batu sandungan bagi orang Yahudi, kebodohan bagi orang Yunani. But I preach Christ crucified. Penjahat di samping Yesus itu imannya luar biasa. Dia tidak pernah lihat di end story bagaimana Yesus dibangkitkan, bagaimana dia akan dipermuliakan, bagaimana dia akan naik ke surga dan sebagainya. Tapi dia percaya kepada kemuliaan Yesus pada saat dia menderita dan melihat Yesus menderita. Itu iman yang indah, iman yang luar biasa. So hari ini saya akan membawa kita untuk memasuki ayat yang ke-6, saudara. Apa maksudnya di sini menyembah dia? Apa maksud di sini worship? Saudara, banyak orang Kristen yang sudah salah mengerti, mereduksi konsep ibadah, mereduksi konsep daripada sembah, worship. Sudah sedemikian rupa sehingga seringkali worship itu menjadi suatu konsep seperti turis mindset, saudara. Turis dengan pemikiran seorang turis. Turis kalau pergi ke suatu tempat, itu kalau ada waktu, kalau ada leisure time, dia baru pergi ke tempat tersebut. Kalau nggak ada waktu, dia nggak pergi ke tempat tersebut. Supaya sering orang mengerti konsep worship sebagai seorang turis, kalau ada waktu baru melakukan. Kalau ada waktu, kesempatan, baru saya menyembah Tuhan. Itu turis mindset. Pemikiran seorang turis, saudara. Tapi banyak sekali orang mengatakan bahwa worship itu berarti apa? Praise and worship, itulah worship. Worship itu bukan direduksi cuma dalam artinya yang besar tersebut menjadi cuma praise and worship dalam ibadah. Menyanyi itu praise and worship, itulah worship kita. Bahkan kurun waktunya juga direduksi. Seharusnya kita menyembah Tuhan seumur hidup kita, direduksi hanya di dalam waktu praise and worship berapa jam saja. Saudara, ini kekerdilan orang Kristen, saudara. Maka di sini, saudara, apa maksudnya worship? Worship itu bukan cuma pelampiasan feeling kita terhadap Tuhan. Bukan. If I feel like it, I'll go worship. If I don't feel like it, I will not do worship. Itu bukan, saudara. Worship itu bukan pelampiasan kita berdasarkan apa yang kita rasakan, yang mood kita, feeling kita pada saat itu. Saudara, jangan salah, saudara, seringkali puji-pujian yang kita naikkan, atau bahkan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tidak menunjukkan sama sekali bagaimana kita menyembah Tuhan kita. Tidak. Dengan mulut bibir kita bisa kelihatan menyembah. Orang lain bisa melihat kita menyembah Tuhan melalui pelayanan kita. But we have not done worship at all. Belum. Seringkali orang menipu Tuhan dengan melayani Tuhan. Seringkali dalam pelayanan Tuhan terjadi penipuan yang paling besar. Senin sampai Jumat,
menipu Tuhan, berbuat hal-hal yang jahat dalam dunia ini. Sabtu Minggu pikirnya menebus semua hal itu dengan melayani Tuhan, dengan beribadah. Omong kosong, saudara. Hidupmu Sabtu Minggu adalah suatu refleksi Senin sampai Jumat. Hidupmu Sabtu Minggu membawa engkau pergi dalam dunia Senin sampai Jumat. Tidak ada yang nama dualisme, tidak ada yang fragmentasi. Kalau hidupmu dalam hidup sehari-hari dalam dunia ini Senin sampai Jumat berbeda dengan Sabtu dan Minggu. Omong kosong itu bukan ibadah, itu pelecehan Tuhan, pelecehan kepada masyarakat pula, saudara. Hidupmu Senin sampai Jumat itu adalah terus continue sampai Sabtu Minggu. Sabtu Minggu mencerminkan hidupmu juga Senin sampai Jumat, saudara. Saudara, apakah worship itu, saudara? Apakah itu Christian worship? Saya hari ini akan menutup dengan satu definisi. Saya sudah siapkan beberapa hal yang penting mengenai konsep worship, tapi kita tidak memiliki waktu untuk membicarakan semua hal itu, saudara. Worship, bicara konsep worship yang utama, worship sebelum kita mengatakan apa itu worship, worship bicara mengenai worth of somebody yang kita sembah. Sekali lagi saudara, ibadah, worship, kata dasar daripada worship itu adalah worth, yaitu nilai atau arti daripada pribadi yang kita sembah tersebut. Kalau kita tidak mengerti nilai daripada pribadi tersebut, saudara, kita tidak melakukan worship. Sekali lagi saya katakan tadi, jangan sampai menjadi orang Kristen yang salah mengerti mengenai doktrin Kristus. Saudara salah mengerti siapa Kristus. Saudara tidak mengerti worth-nya dia. Saudara salah mengerti mengenai siapa Kristus. Saudara mau ibadah lama, mau menganggap diri sudah menyembah dia, omong kosong, dia saudara belum menyembah siapa-siapa. Saudara menyembah seorang yang bukan Kristus tersebut. Maka di sini saudara, hal yang pertama yang harus kita bereskan, mengapa kita pakai begitu banyak waktu, Ibrani pakai begitu banyak waktu bicara mengenai pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, supaya kita beres worship kita, saudara. Maka worth daripada pribadi tersebut adalah dasar daripada worship kita. Tanpa pengertian ini, saudara, kita bisa salah dalam ibadah kita, kita bisa salah dalam worship kita. Worship kita bisa religious activity yang terdalam, tapi salah sasaran, saudara. Tidak ada artinya. So Alkitab mencatat beberapa worship yang salah, saudara. Yang pertama, worship yang salah yang pertama adalah ignorant worship. Worship yang bodoh, worship yang ignorant. Coba kita baca daripada Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 dan seterusnya menceritakan bagaimana Rasul Paulus kekristenan pada saat itu bertemu pertama kali untuk pertama kalinya dengan filsafat Yunani. Ini akan menentukan nasib daripada kekristenan. Bertemu untuk dengan di dalam satu kota yang paling intelek, yaitu Athena. Sekarang Paulus harus berhadapan dengan para intelektual di kota Athena tersebut, dengan filosof-filosof. Kekristenan berhadapan dengan filsafat Yunani. So perhatikan, ini adalah ayat 16 menceritakan mengenai jiwa seorang pelayan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita mungkin seringkali pergi kota-kota, bahkan mungkin dalam pelayanan kita KKR regional, untuk cuma jalan-jalan, saudara. Untuk melihat, mungkin kuliner, mencoba dari Sabang sampai Merauke, bagaimana makanan, melihat situasi, pergi jalan-jalan sebagainya. Tapi Paulus berbeda sekali, dia memiliki hati seorang pelayan. Ketika dia tiba di Athena, hatinya itu dalam bahasa Inggris, provoke, bukan cuma sedih, terprovokasi, saudara. Karena dia lihat terlalu banyak berhala-berhala di sini. Lalu maka itu dia melakukan sesuatu. Ayat 17, karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang menjumpai di situ. Dan seterusnya, saudara, ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ini orang yang suka belajar, suka mendengarkan sesuatu yang baru. Well, what kind of new philosophy can we learn? Apa yang bisa kita dengarkan? Filsafat baru apa yang kita bisa dengarkan? Tapi bukan karena mereka suka mendengarkan atau suka belajar, berarti mereka akan belajar. Tidak. Kalau saya perhatikan ayat ke-32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Mereka mendapatkan, walaupun mereka mau belajar, mereka mendapatkan. Saudara, jangan sampai menjadi orang Kristen yang banyak mau belajar, tapi tidak mendapatkan. Banyak dengar firman, tapi hidup tidak pernah dibentuk oleh firman. Banyak mendapatkan firman,
tapi akhirnya tidak pernah bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tidak pernah, karena tidak pernah belajar. Mau belajar, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Ada orang yang suka keliling-keliling gereja-gereja, semua persekutuan, semua PA dihadiri, seakan dia adalah orang yang sangat mengejar kebenaran. Anda, saudara, orang seperti demikian bukan mengejar kebenaran. Kalau dia masuk ke semua gereja, semua denominasi, semua ajaran mereka mau belajar, itu bukan orang yang mau belajar. Orang semacam demikian saya garanti 10 tahun demikian, 20 tahun demikian, tidak pernah bisa bertumbuh orang semacam demikian. Karena Tuhan tidak akan memberikan dia kesempatan untuk bisa berakar. Saudara berhati-hati, saudara, ini ada orang-orang di Athena yang mau belajar, suka belajar hal-hal yang baru. Tapi akhirnya Tuhan tidak kasih kesempatan mereka untuk mengerti hal-hal tersebut yang penting. Saudara, ayat ke-22, saudara. Lalu Paulus berdiri, pergi di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Kemanapun Paulus pergi ada kuil-kuil, ada patung-patung untuk dewa-dewa. Orang Athena adalah orang yang sangat beribadah, adalah sangat melakukan worship setiap hari. Dimanapun Paulus pergi, worship everywhere, orang Athena beribadah." Ayat 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Ini Paulus akan masuk daripada situ, apologetika masuk di sana. Allah yang tidak kenal, ku beritakan kepadamu. Saudara, orang Athena itu akhirnya bahkan memiliki suatu kuil, lalu tulis di bawahnya, untuk Allah yang tidak ku kenal. Ini worship semacam demikian adalah ignorant worship, tidak ada gunanya. Worship akhirnya buat kita beribadah, melakukan tindakan ibadah, tapi kepada seseorang pribadi yang kita tidak kenal, apa gunanya, saudara? Sekali lagi, saudara, hati-hati, jangan sampai kita menjadi seorang yang akhirnya beribadah pada seorang yang kita tidak kenal. Itu bukan iman orang Kristen. Tipe kedua, worship yang salah adalah worship yang percuma, vain worship. Ini orang yang mengenal secara doktrin mengenai Tuhan, siapa Tuhan, mungkin doktrinnya beres, tapi tetap worshipnya adalah worship yang sia-sia, ibadah yang sia-sia. Matius, coba kita buka Matius, saudara. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Di sana Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan orang ahli Taurat. "Hai orang-orang munafik, hypocrites, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara, apa yang terjadi? Orang Farisi, orang ahli Taurat, kalau saudara cek doktrinnya benar, saudara. Saya rasa mungkin dapat bukan cuma A plus. Secara doktrin mereka benar, mereka kenal siapa Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ini adalah suatu hal yang cuma-cuma. Mereka menyembah aku dengan mulut bibirku, tapi hatinya tidak pernah. Mengapa? Karena mereka merubah firman Tuhan. Sekali saudara, ayat 15, ayat yang ke-9 di sana, saudara. Matius pasal 15 ayat ke-9. "Percuma mereka beribadah, in vain they worship me." Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Tuhan, perintah manusia. Mereka menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia. Saudara, cilakalah kita, kalau kita mungkin bisa beres mengenal siapa Tuhan, doktrin bisa beres, tapi hidup bukan cuma masalah doktrin, hidup adalah menjalankan kehendak Tuhan. Worship kita, kalau tidak didasarkan pada rasa cinta kita untuk menjaga firman Tuhan, rasa cinta kita untuk menjalankan firman Tuhan, kita sering bahkan merubah firman Tuhan, menjustifikasikan diri kita dengan alasan-alasan yang menggantikan firman Tuhan. Kalau Tuhan mendesak kita hari ini untuk mengabarkan Injil pada sopir taksi, sopir Gojek, atau sopir Grab, kita cari alasan, saya terlalu capek, atau orang itu saya tidak mau mendengarkan. Saudara, kita sering cari alasan untuk lari daripada perintah Tuhan. Kita buat perintah manusia, orang seperti demikian. Tuhan katakan worshipmu is a vain worship. Mengapa? Engkau kenal, kau bisa kenal Tuhan, kau bisa ngerti secara rasio, tapi engkau tidak pernah menjalankan perintah Tuhanmu. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Jangan sampai begitu lama kita menjadi orang Kristen, and yet our worship is vain, sia-sia. Yang ketiga, saudara, worship yang salah bisa dikatakan adalah the will worship. Itu worship sesuai dengan kehendak, will, my will. Coba kita baca, saudara,
Kolose pasal kedua ayat yang ke-23, saudara. Di sini Paulus bicara kepada orang-orang di Kolose yang banyak membuat peraturan-peraturan mereka sendiri. Saudara, di sini perkataan Paulus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Ibadah sesuai dengan will sendiri. Seperti merendahkan diri, bahkan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Soalnya jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang ibadah kita bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak kita. Kalau ditanya, saudara, seringkali orang ditanya, kenapa kamu ke gereja ini? Oh, dekat, tidak jauh dari rumahku, cuma seberang, tidak lama. Ya ampun, saudara, cari gereja bukan masalah baik, benar ajarannya, cuma masalah jarak, benar, dekat. Ada orang yang mengatakan, kenapa ke gereja ini dan gereja itu? Oh, di sana ada cewek idamanku. Ada orang cowok yang saya ingin dekati. Saudara, ini worship according to your own will. Mengapa ke gereja ini? Oh, karena program sekolah minggunya top notch, bagus sekali. Mengapa ke gereja itu? Oh, karena puji-pujiannya, saudara, itu luar biasa, menggairahkan semangat. Saudara, sekarang ini saya pernah lihat, saudara, masuk ke gereja, begitu masuk saya lihat ini udah ngeri. Gereja tidak beda sama diskotik. Benar nggak beda, mengapa? Itu lampu juga nyala-nyala, saudara, kayak diskotik. Kalau dulu gereja didefinisikan sebagai satu hal yang berbeda dengan dunia. Mereka ditarik, memisahkan diri daripada dunia yang jahat. Menjadi seorang kumpulan gereja. Sang gereja tidak beda dengan dunia. Lagu-lagunya, entertainment yang ditawarkan, dan sebagainya. Saudara, mengapa kita beribadah di gereja tertentu, saudara? Apakah ibadah kita bukan cuma di gereja, hari-hari juga, setiap hari, sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak diri kita, saudara? Berhati-hati di sini. Alkitab mengajar kepada kita suatu definisi worship yang benar, the true worship. Dalam Yohanes, saudara, mari kita buka Yohanes. Yohanes pasal yang keempat. Ini Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah cocok. Orang Samaria membenci orang Yahudi menghina orang Samaria, saudara. Mereka tidak pernah cocok karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah dari 10 suku bangsa Israel di utara, yang akhirnya setelah ditawan dalam pembuangan Assyria, mereka mulai kawin campur dan sebagainya. Mereka dianggap bukanlah pure blood, bukanlah orang Yahudi anymore. Saudara, perempuan Samaria mengatakan bahwa nenek moyang kami beribadah di gunung ini, sedangkan nenek moyang kamu beribadah di kota Yerusalem. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dalam ibadah? Di sini Yesus menjawab ayat ke-23, ayat ke-24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini perlu waktu yang panjang untuk bicara mengenai arti ayat yang demikian penting, saudara. Saudara, kebenaran itu mengikat kita. Apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah katakan dalam Alkitab firman Tuhan, itu mengikat kita mengerti siapa Allah. Dan suka tidak suka, kita bukan sedang membentuk pikiran mengenai Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bukanlah pabrik yang menghasilkan patung-patung berhala berkenan dengan Allah, tidak. Calvin katakan sinful hearts itu adalah idols factory. Hati yang berdosa itu hanya menghasilkan pabrik yang menghasilkan berhala-berhala. Tapi kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita harus menyembah Tuhan dalam kebenaran, suka tidak suka. Kita akan pelajari minggu depan, saudara. Tapi satu hal yang penting di sini, kita menyembah Tuhan di dalam roh. Apa maksudnya? Ini bukan kita menyembah Tuhan lalu di dalam speaking in tongues, dalam bahasa roh, yang akhirnya kita ucapkan dalam sembah sujud kita kepada Tuhan, yang sampai tidak ada satu orang pun yang mengerti, bahkan Tuhan pun juga tidak mengerti bahasa tersebut. Ini bukan begitu, saudara. In spirit, konteksnya adalah Yohanes pasal 4, di mana orang Samar itu mengatakan kita terbagi atau terkunci dengan lokasi. Nenek moyang kami menyembah Tuhan di gunung ini. Nenek moyang kamu menyembah di Yerusalem. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Tuhan katakan Tuhan adalah spirit,
Oleh karena itu sekarang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan in spirit anywhere. Mereka akan menyembah Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, saudara, saya percaya kata spirit di sini berarti Roh Kudus, menyembah Tuhan di dalam Kristus. Karena nanti saudara, yang menyatukan kita dengan Kristus adalah Roh Kudus tersebut. Roh Kudus melalui iman yang Roh Kudus berikan membuat kita akhirnya bisa dipersatukan kepada Kristus, menyembah Tuhan Allah Bapa in the Spirit. Bagi saya pengertian saya adalah union with Christ, kita disatukan di dalam Kristus. Baru setelah kita disatukan dalam Kristus, kita bisa menyembah, kita bisa berfellowship dengan Allah Tritunggal dengan benar. Kita bisa kembali berelasi dengan Allah. Kita bisa berelasi dan menyembah Dia dengan benar. Menyembah in spirit, dalam persatuan yang dilakukan oleh Roh Kudus, bukan sembarangan dengan penyembahan liar, bukan. Tapi justru dalam kebenaran, dalam roh, di dalam kebenaran. Saudara, minggu-minggu depan kita akan membahas lagi mengenai apa arti worship, dan kita akan teruskan lagi dalam ayat yang selanjutnya, saudara. Saudara doakan eksposisi kitab Ibrani ini. Saya berdoa supaya kita semakin lama semakin mengerti keindahan Kristus, sehingga dalam pergumulan hidup kita, pergumulan dengan penyakit, kematian, pergumulan dengan financial, dengan pergumulan di rumah tangga, di pekerjaan, kita berpegang teguh pada satu-satunya harapan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Sekarang hamba-Mu sudah selesai berbicara, terus berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, supaya hari demi hari dalam pergumulan hidup kami, khususnya pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kami semakin menikmati siapa Tuhan dan apa yang sudah Tuhan kerjakan di sepanjang sejarah penebusan Tuhan dalam hidup kami pada saat ini. Hamba menyerahkan jemaat tempat ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Amin.